Pemirsa, dan Antara Indonesia mendorong peningkatan kualitas pelayanan badan usaha milik negara atau BUMN agar semakin berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Semangat melayani sepenuh hati diarahkan untuk mendorong perubahan kualitas layanan, mulai dari kemudahan akses, kecepatan, efektivitas, hingga pengalaman masyarakat saat menggunakan layanan BUMN. Untuk memastikan peningkatan layanan dapat diukur secara objektif, dan Antara mengembangkan CX100 sebagai instrumen untuk mengevaluasi pengalaman pelanggan BUMN. Kita ajak Anda untuk berbincang langsung bersama Senior Director, Chief Marketing Officer dan Antara Asset Management, Dendi Tegar Danianto, untuk mendalami terkait program ini. Pak Dendi, selamat pagi. Pagi, Bang Dio. Terima kasih sudah hadir di sini. Melayani sepenuh hati, ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Tapi Pak, pertanyaan pertama saya, karena hati itu kata orang sesuatu yang relatif. Ya. Bagaimana kemudian Danantara melihat melayani sepenuh hati ini dan menerapkannya untuk meningkatkan level pelayanan BUMN? Oke, baik. Terima kasih Bang Leo ya, udah ngundang kita di sini juga. Ya. Jadi gini, coba kita lihat backtrack dulu secara historinya ya. Kenapa sih kok ada melayani sepenuh hati ini? Karena ini sebenarnya adalah tadi ideologi atau komitmen pelayanan BUMN untuk ditingkatkan. Nah dulu waktu awal CEO dan Antara Asset Management nih, Pak Doni, itu mempunyai mandat juga untuk meningkatkan tidak hanya soal keuangan sebenarnya kan dari BUMN kita atau performansi, tapi juga soal layanan. Kenapa sih? Karena ternyata pelayanan BUMN ini ada banyak yang nomor satu monopoli, nggak ada opsi. Contoh kita kalau mau ambil listrik, naik kereta, atau airport, nggak ada opsi. Nah, jadi itu adalah tanggung jawab sosial yang sangat besar. Ya, bagaimana nanti mobilitas, terus efektivitas dari publik Indonesia ini bisa bergerak dengan lebih baik lagi. Nah, dengan mandat itulah makanya kita create yang namanya ini melayani sepenuh hati. Tadi itu ideologi, komitmen, ya, di mana kalau ini menjadi satu, namanya juga ideologi, nanti akan menjadi culture kan. Nah, culture ini jadi siapapun nanti yang memimpin BUMN, bahkan mungkin yang memimpin Danantara, ini tetap menjadi satu culture yang fundamental untuk tadi pelayanan publik yang luar biasa dari segi angkanya. Contoh, commuter line itu 400 juta setahun yang dilayani. Ya, berarti sehari itu sekitar 1,5 juta sehari loh ya. Terus kayak contoh apa lagi? Jasa Marga 1,3 miliar kendaraan setiap tahun. Tolnya ya. Sehari berarti 3,5 juta. Nah itu kan masif. Ya, jadi kita tidak bisa menganggap enteng untuk yang kita, ini kan sekedar pelayanan atau nggak ada opsi lagi, udah nggak bisa. Mindset kita adalah merubah dari kita yang biasa landlord dulu di BUMN menjadi yang namanya pelayan publik. Nah itulah historinya kenapa melayani sepenuh hati sebagai ideologi komitmen ini keluar. Kembali lagi ke soal hati Pak Dendi, itu kan sesuatu yang relatif. Bagaimana sesuatu yang kualitatif seperti kepuasan dari pelanggan BUMN ini kemudian dikuantifikasi, dihitung dengan persis oleh Danantara? Betul. Nah, tadi Bang Leo sampaikan ya, ada yang namanya juga CX100. Nah, CX100 ini adalah tools, ya, alat ukur. Karena benar tadi, kalau melayani sepenuh hati adalah kualitatifnya, ya, feelingnya, terus gerakannya gitu ya. Nah, CX100 itu mengukur dia supaya mendapatkan kuantitatifnya. Caranya gimana? Kita mulai tadi dengan nanti akan keluar namanya kita indeks. Jadi kalau kita bicara satu dulu Fortune 500 lah kalau global gitu ya. Nah, ini adalah Danantara CX100 Index. Jadi kita punya ukuran 100 BUMN yang terbaik di dalam melayani pelanggannya. Nah, dari situ nanti keluar tuh angka-angka yang kita create karena itu berdasarkan pelanggan, berdasarkan research, ya, yang mana kalau udah research kan berarti ada angka, ada baseline. Nah ini yang tadi Bang Leo sampaikan, bagaimana nih kualitatif menjadi kuantitatif dan terlihat, terukur. Berarti perbaikan kita pun bisa nanti sesuai dengan tahapan-tahapan ukuran tadi. Supaya nggak ini loh, kalau ada kan, saya lebih suka pelayanan di sektor kereta api karena saya penggunanya. Ntar mikirnya cuma itu aja. Ya, tapi kalau kita begitu lihat impact-nya, terus ada rankingnya, nah kita bisa tahu mana sih yang harus difokuskan kita perbaiki. CX100-nya itu dilakukan dengan cara apa? Sudah dilakukan, sedang dilakukan, atau seperti apa Pak? Kalau dalam sampai masa kita interview ini, sudah dilakukan soal asesmennya. Yang sekarang ini adalah fasenya untuk menyelesaikan asesmen ini menjadi ranking tadi. Ya, jadi lagi diakses sekarang, ya, hasil polling. Nah,
Ada 6 metode yang kita gunakan, Bang Leo. Saat itu apa ya, kalau kita bilang semua teknik research yang diketahui oleh umat manusia. Istilahnya Oke, metodologi ilmiahnya dipakai ya. Dipakai semua, FGD, face to face interview, in-depth interview, itu semua kita pakai. Ada 5 yang seperti itu. Nah, ada satu lagi yang digital polling. Nah, ini yang memang supaya tadi masyarakat juga bisa langsung. Kalau yang 5 metode yang saya sampaikan tadi itu ke 10.000 responden. Jadi masif yang kita lakukan. 10.000 ya? 10.000. Dan ini dilakukan oleh Danantara. Jadi IP-nya Danantara. Kalau sekarang kita sedang menunggu berarti hasil dari pemeringkatan itu. Betul. Targetnya kapan, Pak? Nah, insya Allah ini September 4 nanti kita akan keluarkan. 4 September? Ya, berarti itu kan Hari Pelanggan Nasional. Oh, pas ya? bertepatan dengan itu. Betul. Karena tadi ini masif ya, dari mulai tadi 10.000 responden, terus pasar digital polling yang masuk sampai 35 juta. Jadi masif partisipasi masyarakat terasa sekali di sini. Nah, ini yang memerlukan waktu, dan tadi mudah-mudahan sesuai dengan target ini bisa kita keluarkan di September awal. BUMN kan Pak Dendi banyak sekali ya. Ini yang melalui proses CX100 ini keseluruhannya ribuan begitu atau yang mana, Pak? Jadi dari kalau kemarin sebelum ini ya terjadi streamlining itu 1.070-an BUMN. Nah, yang kita lakukan subjeknya CX100 ini adalah 125 BUMN B2C. 125 BUMN layanan. Yang langsung ke pelanggan. Cuman fokus itu gitu. Itu semua sektor, Pak? Itu semua sektor. Jadi ada 8 kita bilang. 8 sektor, contoh infranya, contoh airport, stasiun, terus juga modanya, airline, kereta apinya, kapal-kapal lautnya, terus ada finansial, ini terbesar nih finansial, ada 41. Logistik company juga ada. Terus ada juga retail juga kita masukkan. Utilitas apalagi yang besar seperti itu. Itu sektor utama. Itu yang mengisi polling, Pak. Kalau undian ya, itu kan biasanya ada keterangan tuh disclaimer, keluarga atau related tidak boleh dan ikut. Agency. Dan agensi. Di CX100 ini seperti apa kriterianya? Gini, sebenarnya nomor 1 itu adalah ke pelanggan langsung. Itu yang kami terapkan dalam playbooknya CX100. BUMN harus menggalang supaya partisipasi dari pelanggannya tinggi, ya. Tapi tidak bisa dinafikan juga bahwa karyawannya kan juga pelanggan. Ya kan, kalau saya di bank-bank Himbara, ya pasti salary saya atau ini masuknya dari akun saya kan. Jadi gitu. Tapi tadi yang kita inginkan adalah penggalangan itu tapi yang lebih penting adalah ke pelanggannya. Ya, pada saat mereka mau buka rekening, ada masalah apa, itu diberikan. Itu. Pak Denny, masalahnya katanya begini, manusia itu kalau sudah punya kebiasaan itu susah berubah. Hasil CX100 ini kan harapannya meningkatkan kualitas. Tapi bagaimana itu nanti bisa meningkatkan kualitasnya, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan selepas jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana Danantara mengubah BUMN supaya kemudian melayani sepenuh hati. Pak Dendi, kembali lagi ke pertanyaannya. Ketika hasil dari CX100 ini nanti akan memeringkat kualitas layanan dari BUMN, bagaimana ini bisa berdampak ke BUMN-nya dulu? Saya belum bicara ke konsumennya, Pak. Apakah mereka kemudian bisa memperbaiki dirinya? Apa yang akan dilakukan Danantara? Ya, betul. Jadi gini Bang Leo, benar tadi ya statement bahwa nggak mudah merubah orang ya. Nah, jadi cara penting itu apa? Tugas kami di Danantara itu adalah sebenarnya menciptakan sistem. Kan tadi ya saya sampaikan juga di awal bahwa orang tuh bisa berubah, ya kan? Jabatan bisa diisi orang lain. Nah, bagaimana supaya ini sustain? Nah, dia itulah creation of system. Nah, sama dengan kenapa nanti akan adanya si indeks dari CX100 dan nanti menjadi yang kita bilang namanya CX Maturity Index. Nah, ini penting. CX Maturity Index ini, CMI lah kita bilangnya, gampang. CMI ini nanti akan menjadi KPI ke manajemen. Ya, nah gitu. Karena ini begitu jadi KPI, dia akan tertera dan ini akan menjadi sesuatu yang menjadi tadi Bang Leo sampaikan dari kualitatif menjadi kuantitatif. Karena ada baseline datanya, sehingga dia bisa menjadi CMI tadi, ya kan? Nah, begitu dia menjadi KPI, ini akan turun nanti secara operasional. Nah, gitu Bang. Jadi ini bukannya sesuatu yang berdasarkan feeling, kesukaan, nggak lagi. Ada basis data, basis ukuran
yang bisa nanti menjadi KPI-nya pada direksi. Disitulah sustainability nanti akan berjalan. Gitu. Pemeringkatan itu Pak, kalau saya ingat di sekolah, ketika kita nilainya 5 misalnya begitu merah, itu dikasih waktu. Kalau tidak bisa naik nilainya, tinggal kelas atau bahkan keluar begitu. Ini dampak kepada BUMN-nya seperti apa yang akan dilakukan Danantara? Baik, gini, kan sebenarnya lihat ya, kalau ini menjadi KPI, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap performansi manajemen ya, dan performansi perusahaan secara keseluruhan juga. Yang sebenarnya kita kan bukan juga melihat bahwa ini adalah menjadi semacam carrot and stick sebenarnya kan. Tapi kita juga tahu bahwa sebagai sticknya dia harusnya juga memacunya gitu loh. Yang kita harapkan sebenarnya persaingan internal. Karena tadi ada banyak BUMN yang tidak punya pesaing. Tapi kalau dia merasa, aduh ini saya nggak di sini nih, ya Anda silahkan pikirkan nanti bahwa performansi Anda, kredibilitas Anda, ini akan tertera nanti di dalam peringkatan tersebut, yang turun menjadi KPI, gitu. Itu yang kita harapkan. CMI tadi itu akan in effect berlaku kapan Pak? Nah itu insya Allah nanti, kan tahun ini kita baseline. Ya. Tahun depan ini mulai kita terapkan, ya, which is in effect terhadap performansi KPI di 2008. Di 2007 sudah diterapkan. Ya kan, tapi kan performansi 2007 menjadi nanti 2008 dinilainya kan. Nah, jadi progresnya adalah tadi baseline, penerapan, baru hasil akan keluar di 2008. Pak, ini bicara soal kepuasan, bicara soal melayani sepenuh hati, kembali lagi Pak. Ini kan sesuatu yang juga harus ada standarnya ya. Karena kepuasan untuk Pak Dendi dan untuk saya kan pasti berbeda. Betul. Nah itu bagaimana memastikan bahwa yang dimasukkan oleh pelanggan lewat tadi responden segala macam itu memang adalah standar yang perlu dicapai oleh BUMN. Karena kan kadang-kadang ada orang yang mintanya terlalu tinggi begitu. Betul. Bagaimana itu Pak Dendi? Oke, jadi gini, di dalam assessment terhadap pelanggan, kita tuh hanya tanya tiga pertanyaan sebenarnya. Satu, ini kita bilang effectiveness. Ya. Jadi berarti gini, seberapa efektif sih BUMN Anda melayani Anda? Ya, contoh, apakah Anda mendapatkan added value, mendapatkan lebih kecepatan, nah itu effectiveness. Yang kedua itu adalah bicara soal easiness. Seberapa mudah BUMN Anda dihubungi begitu ada masalah. Contoh, seberapa mudah Anda mendapatkan informasi kalau mau membeli produk atau service dari BUMN. Nah itu easiness. Nah ketiga yang namanya emotion. Contoh deh, kalau kita terbang pakai pesawat. Yang diinginkan oleh Bang Leo apa biasanya? Tepat waktu. Tepat waktu ya. Jangan delay. Nah, itu emotion Bang. Bahwa kalau saya pakai service dari BUMN, saya akan tepat waktu di tempat tujuan yang saya perlu sekali. Pernikahan keluarga umpama, kedukaan. Tepat waktu itu penting. Nah itu emotion. Nah jadi dengan 3 tipe pertanyaan ini, yang digali dari pelanggan itu adalah tadi, khusus ke BUMN mereka di dalam melayani mereka. Kita nggak nanya ya, Anda tahu nggak net profit dari BUMN? Kan nggak ini ya. Terlalu jauh itu. Terlalu jauh. Tapi kalau pelayanan langsung yang saya rasakan, saya butuhkan. Gitu Bang. Jadi tadi supaya saya bisa tahu ini bukan berdasarkan keinginan apa enggak, tapi yang berdasarkan keperluan yang memang tadi. Kenapa mereka pelanggan harus menggunakan pelayanan BUMN yang maksimal. Kualitas itu akan terus bergerak Pak. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana Danantara melihat nanti hasil CX100 itu juga memastikan standar peningkatan pelayanan BUMN itu, karena yang namanya standar kan kualitas pelayanan bisa berubah-ubah. Bagaimana? Betul. Jadi gini, kalau kita kualitas layanan yang sustain, kan basically itu ya. Makanya creation dari sistem pengawasan, sistem assessment itu menjadi penting. Nah itulah sebenarnya jujur PR terbesar kami untuk menciptakan sistem tadi, yang tidak tergantung nanti orang yang akan menjabat, tidak tergantung bisnis seperti apa, karena pelayanan kan tetap di sana. Nah sistemnya menjadi pengawasan. Baik, kita harap itu akan benar-benar bisa membantu supaya BUMN melayaninya benar-benar sepenuh hati. Terima kasih Pak Dendi. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Senior Director Chief Marketing Officer Danantara Asset Management Dendi Tegar Danianto. Terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.